Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi IPA Kurikulum Merdeka kelas 7 bab 1 bagian 2 tentang mengenal laboratorium sains. Teman-teman, simak video lengkapnya ya. Jangan lupa teman-teman subscribe dan klik tombol loncengnya biar teman-teman ada notifikasi dari Zona Edukasi. Pertama, yakni pengertian laboratorium sains. Laboratorium sains atau sering disebut dengan lab science adalah suatu ruangan atau tempat tertutup yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan berbagai peralatan, bahan kimia, serta instrumen ilmiah untuk melakukan percobaan, eksperimen, penelitian, pengujian, dan pengukuran ilmiah. Lab science atau laboratorium sains berfungsi sebagai tempat untuk membuktikan teori-teori ilmiah yang dipelajari di kelas melalui pengamatan langsung dan praktikum secara empiris. Yang kedua, yakni macam-macam laboratorium sains. Ada banyak nih teman-teman macam-macam laboratorium sains, baik yang di sekolah ataupun di rumah sakit. Yuk kita bahas satu persatu biar teman-teman tahu ya macam-macam laboratorium sainsnya. Jangan lupa teman-teman hafalkan, siapa tahu di ujian nanti keluar pengertian laboratorium sains atau macam-macam dari laboratorium sains ini. Laboratorium itu jenisnya ada banyak dan disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Yang pertama nih, ada laboratorium penelitian, tempat ilmu pengetahuan dikembangkan secara mendalam. Contohnya nih, lab khusus fisika, kimia, ataupun mikrobiologi. Yang kedua, yakni laboratorium pengembangan. Laboratorium pengembangan ini fokus membuat atau menguji produk baru. Contoh, laboratorium kultur jaringan, analisis pangan, atau makan. Yang ketiga, yakni ada laboratorium dasar, tempat mengenalkan konsep sains data untuk pemula atau siswa yang baru belajar. Selanjutnya adalah laboratorium pengendalian proses atau laboratorium komputasi. Laboratorium komputasi ini digunakan untuk melakukan quality control pengendalian mutu terhadap suatu proses atau produk. Selanjutnya adalah laboratorium pelayanan jasa. Laboratorium ini memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Contoh yakni laboratorium di rumah sakit, klinik, atau apotek. Terakhir yakni laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini adalah bagian dari sekolah atau universitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Selanjutnya adalah fungsi dari laboratorium sains. Laboratorium sains ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat penelitian, tetapi banyak loh fungsi-fungsi lain dari laboratorium sains ini. Yuk kita simak. Laboratorium sains bukan hanya tempat mencampur zat, lab memiliki fungsi penting. Yang pertama, yakni menemukan fakta dan fenomena alam, membantu kita menganalisis gejolak alam yang tadinya hanya bisa dibaca di buku. Yang kedua, yakni sebagai museum kecil. Khusus di laboratorium biologi, biasanya terdapat koleksi awetan hewan atau tumbuhan yang hampir punah atau bahkan sudah punah untuk belajar. Yang ketiga, yakni sebagai bukti teori. Menjadi penyeimbang agar ilmu tidak hanya sekedar jadi hafalan, tapi dibuktikan kebenarannya lewat suatu praktik. Yang terakhir yakni sebagai tempat display, menampilkan alat peraga edukatif dan media sains di materi selanjutnya adalah alat-alat dalam laboratorium sains. Banyak loh teman-teman macam-macam alat-alat dalam laboratorium sains yang digunakan sebagai penelitian atau sarana peneliti suatu zat atau suatu benda dalam biologi atau dalam fisika atau dalam materi lain-lainnya. Yuk kita simak yuk, apa sih macam-macam alat-alat dalam laboratorium sains itu. Peralatan laboratorium IPA sebagian besar terbuat dari kaca transparan dan tahan panas seperti kaca poros silikat.
agar kita bisa melihat reaksi kimia di dalamnya dengan jelas dan aman. Macam-macam alat laboratorium. Yang pertama yakni gelas ilmiah atau beaker glass. Wadah multifungsi untuk menampung, mencampur, atau memanaskan cairan. Yang kedua yakni labu elementer. Wadah kaca berbentuk kerucut yang digunakan untuk proses titrasi, menampung larutan atau menampung hasil penyaringan filtrat. Yang keempat yakni gelas ukur, alat yang memiliki skala untuk mengukur volume cairan dengan cukup teliti. Selanjutnya, tabung reaksi dan raknya. Tabung kecil untuk mereaksikan sedikit zat kimia. Raknya berfungsi agar tabung bisa berdiri tegak dan rapi. Selanjutnya yakni pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi mengambil atau menambahkan cairan dalam jumlah yang sangat sedikit, setetes demi setetes. Selanjutnya yakni labu ukur. Memiliki leher panjang, digunakan khusus untuk mengencerkan larutan hingga volume tertentu dengan ketelitian sangat tinggi. Ada kaki 3 dan kawat kasa. Pasangan tak terpisahkan saat memanaskan zat. Kaki 3 sebagai penyangga, kawat kasa sebagai alasnya agar panas dari api menyebar merata dan gelas kaca tidak langsung pecah saat terkena api. Selanjutnya yakni pembakar bunsen. Alat penghasil api tunggal yang digunakan sebagai sumber panas saat sterilisasi atau pembakaran. Yang terakhir yakni alat bantu lain seperti corong. Corong berfungsi sebagai membantu memasukkan cairan. Ada lagi spatula, membantu mengambil bahan kimia padat atau bubuk. Yang terakhir yakni mortar dan alu untuk menghancurkan benda padat. Bab selanjutnya yakni tentang rambu dan simbol bahaya dari bahan kimia. Teman-teman, kalau mau melakukan pengamatan harus tahu dulu ya rambu dan simbol bahaya bahan kimia di suatu laboratorium biar bisa aman, safety, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk kita simak bersama-sama yuk, apa sih rambu-rambu dan simbol bahaya dalam kimia? Oke? Bahan kimia di laboratorium itu unik. Ada yang indah warnanya, tapi bisa meledak. Atau baunya menyengat dan beracun. Makanya di setiap kemasan bahan kimia diberi logo segitiga peringatan. Yang pertama nih, ada beracun atau toksik. Bila menyebabkan sakit parah, bahkan kematian jika terhirup, tertelan, atau terserap kulit. Yang kedua, yakni eksplosif. Mudah meledak. Sangat sensitif pada benturan, gesekan, panas, atau percikan api. Yang ketiga yakni gas di bawah tekanan. Gas bertekanan tinggi dalam tabung yang bisa meledak jika suhunya terlalu panas. Yang keempat yakni tentang oksidasi atau bahan yang kaya oksigen dan bisa memicu atau mempercepat kebakaran zat-zat lain di sekitarnya. Selanjutnya yakni korosif, dapat merusak jaringan kulit hidup, bisa bikin melepuh atau mengikis material logam. Selanjutnya yakni mudah terbakar atau flammable. Zat padat, zat cair atau gas yang sangat mudah menyala jika terkena api langsung. Membahayakan lingkungan. Jangan dibuang sembarangan ke selokan atau alam karena bisa membunuh makhluk hidup di ekosistem tersebut. Terakhir, menyebabkan iritasi atau bahaya pernafasan. Bisa bikin kulit, gatal-gatal, atau sebagainya. Oke teman-teman, sekian ya rangkuman materi ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 1 bagian 2. Semoga rangkuman materi ini membantu teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan like ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel Zona Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.